Halo Tribuner, saya Lisa Lestari di update wisata Belitung. Berita wisata hari ini yaitu mengenai olahraga bela diri tradisional Belitung. Beripat bergong, gunakan senjata rotan. Melansir dari dispar.belitung.go.id, beripat bergong merupakan jenis olahraga bela diri dengan menggunakan senjata rotan bagi sepasang pemain. Masing-masing pemain kemudian mengandalkan keahlian menangkis dan memukul lawan dengan sabetan rotan. Untuk dapat menentukan yang kalah dan yang menang, dapat diketahui melalui jumlah luka di tubuh pemain. Kendati demikian, pada akhir pertunjukan tidak memunculkan rasa dendam satu dengan yang lainnya. Pertunjukan beripat dimulai dengan bunyi-bunyian dari peralatan musik bergong yang dimainkan secara serentak. Kesenian rakyat beripat bergong tidak hanya digelar semalam saja, terkadang dapat digelar hingga 7 hari 7 malam. Tergantung kondisi dari kemampuan ekonomi dan minat penyelenggaranya. Karena pelaksanaan kesenian ini dapat menelan biaya yang relatif besar. Mengutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, beripat bergong ini biasanya dapat ditemui saat pelaksanaan tradisi tahunan Maras Tahun di Belitung. Tradisi beripat bergong dimainkan dengan cara yang tidak mudah. Dibutuhkan persiapan yang banyak dan juga biaya yang tidak sedikit. Mulai dari selamatan sampai pembangunan rumah tinggi sekitar 6 hingga 7 meter. Tempat ini nantinya akan digunakan bagi para penabuh alat musik. Dalam menaikkan alat musik ke rumah tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan, karena harus dipimpin ketua adat atau ahli waris pemilik gong. Tradisi ini juga harus dihadiri oleh para petinggi adat, juru pisah, dan pencatat jumlah pukulan. Setelah semuanya siap, barulah pria-pria yang ingin mencoba memainkan beripat bergong menemui sang tetua untuk ditanya asal rumah. Pasalnya, para pria yang akan bertanding tidak boleh berasal dari kampung yang sama. Bila dukun sudah menyetujui mereka bertanding, maka para lelaki tersebut bisa langsung menuju arena. Selain itu, yang tidak kalah penting harus dilakukan sebelum memulai duel adalah memeriksa rotan yang akan digunakan. Senjata rotan akan diukur sama panjang, yakni sepanjang 80 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Sebelum digosok menggunakan air yang sudah diberi mantra atau jampi-jampi. Menurut masyarakat, air mantra tersebut memiliki khasiat menahan rasa sakit meskipun pukulannya keras. Namun rasa sakitnya baru akan terasa setelah selesai permainan atau sesampainya di rumah pemain. Setelah ritual pemberian air suci pada rotan selesai, kedua pria jantan atau pemain bisa memasuki gelanggang permainan sambil diiringi teriakan penonton. Permainan ini mengharuskan pria-pria tersebut membuka baju mereka. Bagian kepala ditutup menggunakan sehelai kain dan tangan kiri dibungkus agar bisa menangkis serangan lawan. Kedua pemain juga harus mengenakan kain sebatas lutut saat bertanding. Syarat-syarat yang diberlakukan untuk duel ini adalah tidak diperbolehkan menyerang dengan cara mengecoh atau menyeruduk. Tidak diperkenankan menyerang bagian kepala maupun pinggang ke bawah. Pukulan baru akan dianggap sah apabila mengenai bagian belakang lawan. Beripat bergong memiliki kisah dan cerita yang cukup kuat. Tradisi beripat bergong diperkirakan muncul pada zaman Kerajaan Badau yang berada di Desa Mentigi. Di Desa Mentigi dulunya hidup seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya membuat banyak pemuda tertarik saat melihat parasnya. Para pemuda kemudian datang ke kediaman gadis tersebut dengan tujuan ingin mempersuntingnya. Namun banyaknya pemuda yang datang membuat orang tua dari si gadis kebingungan untuk memilih pemuda yang tepat. Akhirnya orang tua si gadis menyerahkan keputusan itu pada para pemuda yang berniat untuk melamar anaknya. Para pemuda kemudian mengambil keputusan dengan melakukan pertarungan untuk mendapatkan si gadis cantik. Pada pertarungan tersebut, tiap pemuda membawa rotan sebagai senjata. Tak hanya asal bertarung saja, ada peraturan yang ditetapkan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Beripat bergong adalah jenis tarian yang dibawakan oleh penari pria sembari menunjukkan aksi kelincahan menggunakan rotan yang diiringi beragam alat musik seperti gendang, kelinang, gong, tawak-tawak, dan serunai. Pemenang dari pertarungan ini adalah peserta yang mendapat pukulan paling sedikit.
Terlepas dari itu semua, gelaran ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar kampung dan memupuk sportivitas. Oleh karenanya, peserta yang bertanding tidak boleh dari satu kampung. Dengan adanya lawan antar kampung, maka pihak yang tadinya tidak saling mengenal, maka akan menjadi kenal. Baiklah Tribuners, demikian update wisata Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.